Wong tesis dia aja tidak ada rekomendasi daripada ulama-ulama internasional. Berjalan biasa seperti pisang goreng, ya. Nah, kemudian saya membuat antitesis dalam otak saya mungkin. Karena itu adalah tesis, saya coba membuat sebuah antitesis agar dia bisa langsung berdiskusi dengan saya. Jadi saya hidup di dalam dua fase. Fase mukimat dan menjadi fase mukibin. Dua fase. Ini yang membuat dia sakit hati dan sangat repot menghadapi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Tengku Qori membongkar mengapa Ibaduddin si begal nasab takut untuk berhadapan dengan Tengku Qori. Langsung saja kita simak videonya. Bang Andri, apa yang Bang Andri sampaikan itu sudah ada di otak saya. Dan saya selalu sedang berusaha untuk menggiring ke arah diskusi akbar, ya. Namun banyak hambatan. Hambatannya itu dua. Pertama, Imad itu nggak mau move on, nggak mau membuka diri untuk siap berdiskusi. Bahkan dia selalu mengincar lembaga. Ini ada apa maksudnya? Kok dia mengincar lembaga Robitoh? Padahal dia tidak pernah membuat tesis untuk menghancurkan Robitoh, tetapi dia membuat tesis untuk menghancurkan Nasabah Alawi. Ini ada hal yang disembunyikan ini, ya, yang harus kita cari tahu sebetulnya apa maksudnya si Imad ini. Padahal tesis dia membatalkan Nasabah Alawi, bukan lembaga. Kenapa dalam diskusi dia harus memilih kasih, memilih orang siap berdiskusi sama dia, ditunjuk-tunjuk orangnya? Emang siapa dia? Wong tesis dia aja tidak ada rekomendasi daripada ulama-ulama internasional. Berjalan biasa seperti pisang goreng, ya. Nah, kemudian saya membuat antitesis dalam otak saya mungkin. Karena itu adalah tesis, saya coba membuat sebuah antitesis agar dia bisa langsung berdiskusi dengan saya. Kenapa? Karena saya hidup di dalam dua fase. Satu fase sebagai mukimat, mendukung tesis dia, dan saya tahu betul seluk-beluk Imaduddin dalam tesisnya. Kedua, saya masuk dalam penelitian kepada keabsahan Nasabah Alawi. Jadi saya hidup di dalam dua fase. Fase mukimat dan menjadi fase mukibin. Dua fase. Ini yang membuat dia sakit hati dan sangat repot menghadapi saya. Maka dia pengaruhkan orang lain untuk menghancurkan nama baik saya dengan menyerang pribadi saya yang dengan cara fitnah yang keji. Namun saya tidak akan gubris itu. Bagi saya hal-hal yang biasa terjadi bagi orang-orang yang membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu saya selalu berusaha untuk mengajak diskusi sama Imaduddin, bahkan konco-konconya sekalipun. Kalau dia membentuk tim, berapa tim dia, tim ahli dia, silakan bentuk saja kalau dia berani dan siap bertanggung jawab atas kebenaran tesisnya. Kendala kedua adalah terkait masalah dana. Kita setiap sesuatu ingin melakukan sebuah diskusi, ya nggak luput harus ada dana. Nah, saya belum punya donatur hal itu. Ya, mudah-mudahan ada yang mensupport di kemudian hari untuk menghubungi saya melalui akun saya ini. Itu Bang Andri, ya. Jelas, ya. Kalau Bang Andri nanti siap, ya nanti kita bisa hubungi untuk bisa musyawarah. Kita akan bentuk tim untuk melakukan diskusi ilmiah, diskusi akbar. Ya, kalau antum punya dana atau punya orang-orang terkhusus, ya, untuk bisa melobi pemerintahan sehingga pemerintahan ikut bisa benar-benar andil dalam menyelesaikan persoalan umat ini, alhamdulillah. Apalagi kita bisa menghadirkan ulama internasional, ahli nasab internasional dan nakobah internasional. Lalu kita bisa hadirkan pemerintah, ke Menteri Agama khususnya, atau kita bisa menghadirkan MUI, ketua MUI dan ketua Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar dan Muhammadiyah.
Alhamdulillah, itu mudah untuk bisa kita selesaikan bila ini terjadi. Terima kasih atas sarannya. Silakan bagi yang lain yang mau bertanya, tafadhal mashkura. Nah, apa ini yang menurut pikiran saya yang awam, mungkin Kiai Iman ini ada dendam pribadi dengan lembaga tersebut. Itu pikiran saya. Kenapa? Bisa saja orang dia mau jadi sayyid nggak di SSC. Oh, itu satu. Oke. Saya tidak percaya dengan Iman, mohon maaf ya. Dia tidak percaya dengan para ulama-ulama. Dia ingin kebenaran dia sendiri aja. Itu saya sudah apa ya? Bukan orang bijaksana ini. Mohon maaf ya, tentu ya. Ya. Nah, itu pendapat saya yang awam ya. Saya lihat tuh di YouTube. Apa yang Tengku katakan ya tidak pernah betul untuk berdiskusi secara gentleman lah. Tapi hanya memaki. Dan dengan adanya Tengku, saya mudah-mudahan umat Islam tidak berpecah belah. Dan tidak ada ujar kebencian lagi, kita Islam tetap menjadi satu. Itu keinginan saya yang awam. Terima kasih Tengku. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sarannya. Mudah-mudahan menjadi saran yang terbaik buat kita semua. Jadi saya himbau kepada kaum muslimin untuk mencabut diri kalian dalam mempercayai tesis iman. Karena tesisnya iman itu adalah tesis tuduhan palsu. Cirinya mudah. Setiap orang yang punya kepalsuan, dia tidak akan berani menyampaikan kepalsuannya. Kalau dia adalah sebuah kebenaran, dia tidak akan pilih siapapun orang, siap dia untuk melakukan stabil tanding ya. Stabil tanding atas tesisnya dengan orang yang mempercayai nasabah alawi. Kalau dia tidak berani, berarti tanda bahwa tesisnya Imaduddin adalah palsu belaka, pendusta, pemecah belah umat, wajib untuk diperangi apapun statusnya. Kalau mau mencari kebenaran, tentunya dia harus dibuktikan di universitas, debat di masyarakat. Gak perlu di universitas deh bang, di meja diskusi aja. Gak perlu harus di universitas, cukup di meja diskusi. Siapapun yang mengajak dia diskusi, 5 orang ke lawan dia, nggak apa-apa. Kalau namanya dia benar kok, dia merasa tesisnya kuat, tesisnya sahih, dia mampu menjelaskannya, kenapa tidak? Dan itu faktualnya, faktanya begitu. Jadi pada dasarnya pembentukan PWI-LS saya ada di dalamnya dan saya pendirinya langsung. Ini saksinya Bang Surya ya. Dan kedua, misi waktu itu adalah hanya untuk mengawal tesisnya Kiai Imad, agar Kiai Imad tidak dipersekusi oleh orang-orang yang pro Ba'alawi. Iya. Itu tujuannya saya dulu. Dan kemudian Anda boleh lihat ceramah saya kalau masih belum dihilangkan sama rombongan Mukimat. Waktu di pelantikan, deklarasi pelantikan PWI-LS di Cirebon, di Buntet, itu saya ceramah. Saya bilang tugas kita sudah berdiri PWI-LS, PWI ya. Maka oleh sebab itu, marilah semua kita bersatu untuk mendatangi pondok-pondok pesantren dan berdiskusi dengan kiai manapun untuk menjelaskan bahwa nasabah alawi itu palsu. Itu waktu itu. Ternyata mereka itu tidak suka dengan cara saya. Benar. Siapa yang tidak suka, itulah Imaduddin. Kenapa? Karena dengan cara saya gerilya ke pesantren-pesantren kiai-kiai, itu justru bahkan merontokkan tesisnya Imad. Mereka sudah tahu. Kenapa? Karena kemampuan mereka di dalam menganalisa ibarah kitab terkait masalah nasab ini, mereka tidak mampu melawan ulama-ulama yang memang nanti ketemu orang ahlinya, sehingga nanti rungkat. Nah, oleh sebab itu saya dilengsarkan dari kepengurusan tersebut, padahal saya adalah pendirinya. Jelas? Jelas. Nah, ini perjalanan awal kedustaan mereka.
dan saya sempat pernah mengomentari hal itu. Maka perlu diketahui, metodologi Imadiyah di dalam menyebarkan fitnahnya, dia hanya memakai rukun, 4 rukun di dalam penyebaran fitnahnya. 4 saja yang harus kalian pelajari dan kalian simak di media. Maaf Tengku, berarti ini yang di Bandar Lampung, termasuk di Lampung Tengku ya? Kayak Ustadz Suparman Abdul Karim itu berarti fitnah ya tuh ya? Sama. Iya iya. Ya termasuk itu kelompoknya ya, mamang-mamang saya ya, yang kata Tengku itu apa tuh? PWI ya, PWI. PWI. Jadi Lampung Tengku. Itu Suparman, saya udah pernah ketemu sama dia. Dan saya pernah podcast sama dia dulu waktu saya pulang dari Aceh. Jadi 4 masalah yang kalian harus jaga-jaga baik-baik atas fitnah Imadiyah. 1, mengklaim nasabah Alawi palsu dengan menuduh kitab Abnaul Imam palsu dan mensahihkan kitab palsu sebagai kitab asli, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dengan mengucapkan mana dalil kitab sejaman keberadaan nasabah Alawi. Kenapa? Karena dia sudah menuduh kitab Abnaul Imam palsu abad ke-5 dengan menghadirkan kitab Sejarah Mubarakah abad ke-6, sehingga di dalam kitab abad ke-6 itu yang disebut kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya memverifikasi 3 nama daripada anaknya Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada Abdullah. Lalu mereka memberikan narasi mana kitab sejaman yang memverifikasi Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, padahal kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitab palsu, bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. 1. 2, mereka mencari-cari kejahatan dan kesalahan keluarga Ba'alwi dari para habaib. Maka saya sampaikan kepada para habaib dimanapun antum berada, jaga sikap antum, jangan pernah meremehkan nasab orang, jangan pernah berceramah sesuatu yang tidak penting, mengagul-ngagulkan kakek moyang sementara ini. Kenapa? Karena itu yang dicari-cari oleh mereka. Ingat itu. Ingat, saya sampaikan. Hari ini kalau kalian ceramah, sampaikanlah ilmiah, sampaikanlah ceramah-ceramah yang sifatnya mengagungkan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kalau menceritakan karamat wali-wali Allah, sampaikan karamat wali-wali yang lain yang bukan daripada leluhur kalian dulu. Biarlah ulama-ulama yang menyampaikan tentang karamah leluhur kalian, Ba'alwi. Itu yang harus kalian jaga. Itu kedua yang dicari. Asal ada habib-habib yang melakukan tindakan yang tidak baik, tertangkap narkoba, itu habis di framing mereka. Itu cara untuk menghancurkan nasabah Alawi di masyarakat. Dengan cara apa? Lihat itu keturunan Nabi kerjanya maling, lihat itu kerjaan Nabi kerjanya ini orang, lihat itu katanya cucu Nabi tetapi dia dawir, macam-macam. Itu hati-hati. Lihat itu cucunya Nabi, mereka berdusta mengatakan karomah. Lihat itu program kedua. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.